Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini bisa hadir kembali. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita ada dalam pembahasan salatul tatawwu, yakni salat-salat sunnah ya. Terakhir kita membahas, masih ingat? Judulnya sekarang apa judulnya? Salat rawatib ya? Ah? Judulnya salat rawatib ya. Baik. Pada pertemuan lalu kalau nggak salah kita membahas masih berada dalam sholat subuh. Ya, kita masih membahas yakni sholat subuh ya. Yakni rawatibnya sholat subuh ya. Ada berapa? Ya cuma dua ya. Ba'diyah atau qabliyah? Hah? Ba'diyah atau qabliyah? Sing yakin? Ya, qabliyah disebut dengan sholat sunat fajar ya, sholat sunnah fajar yang keutamanya apa? Khairun minad dunya wa ma hum fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita disunahkan dalam sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu meringankannya dengan membaca apa? Surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, lalu Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, atau Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 64 ya. Al-Baqarah ayat 136, kemudian rakaat yang kedua Ali Imran ayat yang ke-64 ya. Kita amalkan kadang ini, kadang itu, dan seterusnya ya. Kemudian juga kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah berbaringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunnah subuh. Kemudian beliau berbaring miring nganan. Maka itu diamalkan satu di rumah, bukan di masjid. Ya, di rumah bukan di masjid. Lain di masjid kabeh ngamal lagi kayak pindang ngono ya, mari salat. Ya, mari salat sunnah qabliyah mau geblak kabeh kayak pindang. Bukan di masjid ya, tetapi mengamalkannya adalah di rumah bagi yang salat qabliyah subuh di rumah. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuhnya selalu di rumah. Gitu ya. Itu yang berikutnya ya. Jadi disunnahkan duduk berbaring ya, disunahkan berbaring bagi mereka yang sholatnya di rumah, qobliyah subuhnya di rumah. Namun ingat ya, yang qobliyah subuhnya di rumah itu berarti sing omahe cedek masjid. Lek omahe atau masjid qobliyah subuh di rumah krungu qomat budal ya, ketinggalan takbiratul ihram ya, ketinggalan takbiratul ihram. Atau lebih khusus lagi diamalkan oleh imam masjid yang dia bertempat tinggal di masjid ya, dia punya kamar sendiri
sebelah kirinya mimbar gitu ya, habis sholat qobliyah subuh miring kanan qomat baru keluar misalkan ya, maka itu dibolehkan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian telah kita bahas pada pertemuan lalu juga adalah tentang qadha sholat qobliyah subuh bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Kapan dilakukan? Ada dua tempat, satu boleh, satu afdol. Bolehnya kapan? Hah? Bolehnya kapan? Setelah sholat subuh. Afdolnya kapan? Waktu duha ya. Jadi mengqadha qobliyah subuh bolehnya adalah setelah sholat subuh boleh, afdolnya waktu duha. Boleh karena Nabi SAW mendiamkan sahabat yang sholat qobliyah subuh setelah subuh. Afdolnya karena Nabi memerintah ya. Jadi ada perintah secara qaul dari Nabi SAW. Seperti Nabi SAW bersabda ya, liyakhudha kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadza, tentang keadaan apa Nabi SAW ketinggalan ya, bersama dengan para sahabat semuanya ketiduran dulu, masih ingat ya, masih ketiduran, kemudian dibangunkan oleh matahari, maka kemudian Nabi SAW melaksanakan qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh ya. Kemudian kejadian yang berikutnya hadis Qais bin Amr ya, Rasulullah SAW melihat seseorang sholat setelah subuh 2 rakaat, lalu Rasulullah SAW bersabda, sholatu subhi rakatan, sholat subuh itu 2 rakaat. Maka laki-laki tadi berkata, inni lam akun sholaitu raka'ataini allataini qablahuma, saya tadi belum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, fa sholaituhumal an, saya mensolati keduanya sekarang. Fasakata Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun diam. Dan juga hadis Abu Hurairah, man lam yusolli raka'atail fajri, siapa yang tidak sholat 2 rakaat subuh, falyusallihima ba'dama tatlu'u syamsu, maka hendaknya dia mensolatinya setelah terbit matahari ya, setelah terbit matahari. Jadi ketiga hadis tadi itu bisa kita simpulkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, boleh qadha qobliyah subuh setelah subuh langsung boleh, atau afdolnya adalah pada saat matahari sudah terbit, yaitu di waktu duha. Kemudian faedah yang berikutnya, tatkala seseorang itu kerinan ya, apa kerinan itu? Bangun kesiangan, dilihat waktunya itu masih di waktu subuh. Kalau dia sholat subuh itu, kalau dia sholat qobliyah subuh plus subuh ndak akan kedisian terbitnya matahari, kedahuluan terbitnya matahari, maka dia qobliyah subuh dulu baru kemudian sholat subuh gitu ya. Tapi kalau kemudian dia khawatir kalau dia qobliyah subuh dulu kemudian matahari terbit sehingga dia sholat subuh di luar waktunya, maka dia subuhkan lebih dulu, nanti qobliyah subuhnya dia qadha di waktu duha. Atau kalau kemudian dia benar-benar kesiangan, matahari sudah terbit, maka dia qobliyah subuh dulu baru sholat subuh, seperti yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, bahwasannya setelah matahari terbit itu setelah terbit fajar tidak ada sholat sunnah kecuali cuman 2 rakaat ya. Matahari fajar terbit masuk waktu subuh, maka sholatnya hanya 2 rakaat ya, sholatnya hanya 2 rakaat. Jadi tidak sholat lebih dari 2 rakaat pada waktu yang bersamaan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, di mana Nabi SAW bersabda, liyuballigha syahidukum ghaibakum,
hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kalian, la tusallu ba'dal fajri illa sajdataini. Kalian jangan sholat setelah fajar, yakni setelah matahari, setelah fajar terbit, kecuali cuman 2 rakaat, ya. Jadi ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat lebih dari 2 rakaat setelah azan subuh. Bagaimana kalau misalkan seseorang itu menggabungkan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu sholat qobliyah subuh? Maka pendapat yang pertama makruh. Jadi sholatnya itu makruh, meninggalkannya adalah lebih utama. Gimana caranya? Ya niatnya digabung. Ini masuk masjid langsung diniatkan sholat qobliyah subuh. Dengan dia sholat qobliyah subuh itu sendiri sudah menggugurkan tahiyatul masjid. Karena dalil tahiyatul masjid kan la tajlis hatta tusolli rakaataini. Kamu jangan duduk hingga kamu sholat 2 rakaat. Nah kan tadi sudah sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Qobliyah subuh. Maka itu sudah mencukupi, gitu ya. Jadi ini pendapat yang kuat, ya, yaitu tidak sholat lebih dari 2 rakaat. Kalau lebih dari 2 rakaat maka hukumnya adalah makruh, ya. Sekalipun memang ada di antara para ulama yang menyebutkan tidak apa-apa sholat lebih dari 2 rakaat, terutama yang memiliki sebab, gitu ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Munzir dari Al Hasanul Basri. Demikian juga dari Malik, ya. Namun Imam Malik itu memberikan pengecualian siapa yang boleh sholat lebih dari 2 rakaat setelah masuk fajar, yaitu orang yang tadi malam ketiduran. Dia tidak sholat malam, nah diganti waktunya pada saat sholat qobliyah, di waktu qobliyah subuh, ya. Jadi dijadikan di waktu itu, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi karena Malik yara ayya fa'ala dzalika man fatatu salatun bil laili wa marwiyun an Bilal, dan itu diriwayatkan oleh Imam Malik dari Bilal radhiyallahu taala anhu. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sekarang kita masuk pada sunnatul zuhri, salat sunnah zuhur, ya. Subuh sudah, sekarang salat sunnah zuhur. Maka diriwayatkan tentang salat sunnah zuhur itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk salat zuhur, salat sunnah zuhur. Bentuk yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini bentuk yang pertama. Silakan 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Kemudian bentuk yang ketiga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Di situ maksimal, gitu ya. Ojo digabung kabeh, yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 4, gabung ditambah 10, gitu ya. Jadi qobliyah jadi 10, ya, enggak begitu, ya. Bukan gabungan ini, ya. Dan ini pilihan, bukan gabungan. Ada milik wabe digabung kabeh, enggak. Maksimalnya ada 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian pendapat yang pertama, artinya bentuk yang pertama ini 2 itu hadis Ibnu Umar. Dia berkata, hafidtu minan nabi, aku pernah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah isya di rumah. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum
subuh. Jadi ini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat Ibnu Umar. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, ya ini. Taim. Kalau ingat hadis ini saya ingat ujian dulu. Saya ingat ujian tentang hadis Ibnu Umar ini. Jawaban saya benar tapi disalahkan gitu ya. Jadi ingat terus gitu ya. Jadi ingat terus kalau hadis ini ya. Tab yang kedua, asani yang kedua, ya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilnya karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada arba'an qabla zuhri. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini persaksian Ibunda Aisyah dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang salat Rasulullah, maka kala dia berkata, wa kana yusalli qabla zuhri arba'an wa thnataini ba'daha. Nabi itu salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ini masuk dalam hadis 12 rakaat yang dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sudah zuhur. Ya. Ya, ini 2 hadis ini jadi ingatnya. Karena pembahasan dulu pembahasan sholat rawatib ya. Taib. Yang ketiga yaitu 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Dalilnya mana? Hadis Ummu Habibah juga. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 4 raka'atin qabla zuhri wa arba'an ba'daha. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan atasnya api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ya. Ini masuk baik yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Jadi 4. Ya, jadi kita bisa milih 2, 4 dan 4. Biasanya sampean sing milih pundi? Hah? 2. Sak karepe, gak dosa ya. Monggo sah gitu ya. Ono contone kan gitu nggih? Ono contone. 2 monggo, 4 monggo, 4 ini juga monggo, itu yang paling afdol, paling utama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ada faidah disebutkan. Al-ula yang pertama, yang utama, ini saya baca dari kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu ya, sebagai tambahan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Ya. Karena di kitab Al-Wajiz pendek, maka kita ambilkan keterangan yang agak panjang dari kitab Shahih Fiqh Sunnah Adillatuhu wa Tawdihu Madzahibil A'immah al-Arba'ah. Yaitu faedah pertama, yakni antusalliya al-arba' rakaatain. Kalau kita sholat 4 rakaat, maka yang utama afdolnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini afdol. Adapun hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un qabla zuhri la yusallam fihin. Ya, tuftah lahunna abwabus sama. Ada hadis memang 4 rakaat yang tidak salam di tengah-tengahnya. Berarti salamnya di mana? Di akhir. Jadi 4 rakaat salam di akhir. Jadi langsung 4 rakaat. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit, maka hadis ini dhaif. Jadi ada yang berdalil dengan hadis itu, ya 4 rakaat langsung, maka hadis itu dhaif. La yasih, riwayat Imam Ahmad, kemudian Abad bin Humaid, At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan didhaifkan oleh para ulama, didhaifkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar,
kemudian juga Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahumullahu ta'ala, ya, hadisnya dhaif, ya. Maka yang afdal, yang utama apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, kalau ada kitab judulnya adalah Bughyatul Mutatawwi gitu ya, maka di situ juga memilih pendapat yang kedua, yaitu boleh mengatakan 4 rakaat langsung, ya. Tetapi yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas ya? Kemudian sekarang yang berikutnya, boleh enggak qadha sunnah qobliyah atau ba'diyah zuhur? Ya. Maka jawabannya adalah boleh. Misalkan orang itu istiqomah, berupaya untuk istiqomah, meniatkan konsisten, aku pengen mengamalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudah zuhur, konsisten. Ternyata suatu ketika masuk masjid sudah imam sudah takbiratul ihram, berarti dia hutang napa? Qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur. Maka dia boleh mengkodoknya, mengkodok qobliyah zuhur tadi itu. Gimana pembahasannya? Kita perhatikan. Barang siapa yang ketinggalan qobliyah zuhur karena satu uzur, maka dia boleh mengkodoknya setelah zuhur. Berarti nanti qobliyahnya kok seakan-akan dia sholat qobliyah berapa rakaat? 8. Kenapa? 4 yang pertama itu kodok qobliyah zuhur, 4 yang kedua ba'diyah zuhur, gitu ya. Sing gak ngerti lon, arek iku lon, awan-awan traweh. Sing gak ngerti gitu ya. Barean usil ae ngurusi urusane wong ya. Baik. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusolli arba'an qabla zuhri. Nabi itu kalau tidak sholat 4 rakaat sebelum zuhur, shallahunna ba'da. Nabi mensolatinya, yakni 4 rakaat itu setelah zuhur. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi diqadha di waktu ba'diyah zuhur. Ya, qobliyah diqadha di setelah sholat zuhur. Demikian juga untuk qadha ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur enggak sempat, misalkan dia jadi kadang setelah sholat zuhur kemudian ada perlu, mungkin ada tamu, mungkin ada panggilan atau apa, langsung dia pulang ke rumah atau ada urusan apa gitu ya. Maka dia boleh mengkodoknya jika udurnya sudah hilang, sekalipun dia lakukan setelah asar. Jadi habis sholat asar selesai lalu dia kodok ba'diyah zuhur, ya, maka itu boleh. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah asar, ya. Sementara Nabi telah melarang kan sholat 2 rakaat setelah asar, sholat sunnah setelah asar dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kok aneh ini, Nabi habis sholat asar kok sholat lagi gitu ya. Maka ditanya, sholat apa ya Rasulullah? Ya, maka Nabi menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abi Umayyah, sa'alti anir raka'ataini ba'dal asri, kamu tanya tentang 2 rakaat yang kukerjakan setelah asar. Fa innahu atani unasun min Bani Abdul Qais, sesungguhnya habis sholat zuhur tadi datang kepada aku manusia dari Bani Abdul Qais. Fasyagaluni anir raka'ataini lataini ba'da zuhri, lalu mereka membuat aku sibuk dari 2 rakaat setelah zuhur. Jadi habis sholat langsung bertamu, bertanya, minta fatwa, minta diajari, terus Nabi meladeni semuanya sampai selesai, sehingga Nabi tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka fahuma hatani, maka keduanya inilah 2 rakaat qobliyah zuhur. Jadi beliau mengkodoknya setelah asar, boleh. Jelas nih? Jadi dikodok setelah asar, ya.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan keistiqomahan beliau dalam sholat sunnah, ya. Jadi dikodok-kodok gitu ya. Kalau kita gimana? Dikodok apa enggak? Hilang sih hilang wis ya gitu ya. Hilang wis hilang wis. Ngerasa no ngodok ngoten dah. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk sunnatul asri, sholat sunnah asar. Maka sholat sunnah asar itu hukum asalnya tidak memiliki sholat rawatib yang muakkadah, tidak memiliki qobliyah apalagi ba'diyah yang muakkadah. Muakkadah itu apa? Ditekankan. Akan tetapi tetap ada sholat qobliyah yang ghairu muakkadah. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama 2 rakaat sebelum asar. Bentuk yang kedua 4 rakaat. Silakan pilih, 2 boleh, 4 juga boleh. Pilih sing di loro. Tak karepe. Apa gak sholat pisan? Gak sholat qobliyah maksudnya ya. Kadang toko nang masjid ngadeg tok gitu ya, sampai ngenteni qomat. Keliru ya. Jadi kalau kita masuk masjid itu sholat aja. Gitu ya, ojo ngadeg. Gitu ya. Termasuk sunnah kebanyakan kita keliru melaksanakan, yaitu nunggu imam sambil berdiri. Itu salah. Nunggu imam itu sambil duduk. Hatta qomat imam belum datang jangan berdiri. Qomat ya sudah qomat tapi imamnya gak ono nunggu ae. Kapan kita berdiri? Saat imam sudah datang, mbo wis qomat mbo enggak. Imam sudah datang berdiri sudah. Sekalipun belum qomat. Apalagi imam sudah ada di pengimaman begitu ya, merintah qomat gitu ya. Gitu. Jadi itu haknya imam. Ya. Jadi jangan nunggu imam sambil berdiri. Mari qomat ngato kabeh jejer, imamnya gak metu-metu ngonteni nandi tolak mbek ngadeg, keliru ya. Seperti itu keliru ya. Sunnahnya tidak demikian. Ya, jadi qomat diqomati kapan kita berdiri karena sebab qomat? Karena melihat imam. Bukan saat qad qomati shalah. Bukan saat hayya ala shalah ya, tapi saat imam sudah hadir. Jelas ya? Imam hadir datang langsung berdiri aja. Jadi sekalipun tidak ada qomat. Jelas ya? Wis diqomati imam gak ono lungguh wae. Nah, kalau imam kok qomat gitu ya, duduk aja gitu ya. Imam datang gak usah qomat maneh, wis cukup mang pertama ya. Jelas ya insyaallah ya. Baik. Jadi kita datang masuk masjid langsung saja sholat sunnah. Ternyata di tengah-tengah sholat sunnah kok diqomati, batalkan sholat sunnahnya, masuk ke shaf. Begitu saja, wis langsung aja sholat gitu. Jangan nganjir. Apa nganjir niku? Ngadeg ya, ngadeg nganjir nunggu imam atau nunggu qomat. Enggak, langsung saja sholat begitu ya. Langsung saja sholat 2 rakaat. Nutut alhamdulillah, gak nutut ya batalkan gitu aja. Ya gak gak kehilangan pahala, ada dapat pahala sesuai dengan batas mana dia sampai di qomati tadi itu ya. Jadi masuk masjid langsung sholat ya. Baik. Ya terkecuali ada hajat. Ya misal mungkin ada yang bertanya, saya beberapa kali masuk ke sini langsung ngaji nggak pakai sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ya karena sampean wis nunggu wis suwe kan gitu ya. Seakan tak tinggal iku mang sakjane mau langsung tak mulai, ternyata ada yang sholat sunnah. Yo mumpung ada yang sholat sunnah, aku sholat sunnah. Kok nggak ada yang sholat sunnah, saya langsung pengajian ya. Nanti sholat tahiyatul masjid tak kodok, mari pengajian karena menghormati yang sudah datang, itu maksudnya ya.
Karena duduk itu tidak membatalkan tahiyatul masjid. Ya, duduk tidak membatalkan tahiyatul masjid. Seperti Nabi SAW tatkala lagi berdiri berkhutbah di atas mimbar, lalu ada orang datang langsung duduk. Sama Nabi, "Shallaita rakaatain," kamu sholat sunat 2 rakaat belum? "Qum farka' rakaatain." Berdirilah lalu sholatlah 2 rakaat. Jadi duduk itu tidak membatalkan tahiyatul masjid. Jelas ya? Ya, terlebih ada hajat apa menelali gitu ya. Masuk masjid langsung gelimpang gitu ya. Ya, saking ngamanengan ngantuke misalkan gitu ya, capek wis gak kober salat wis langsung gelimpang tidur. Begitu bangun eling wis seger, loh durung salat sik. Tahiyatul masjid, wudu kemudian tahiyatul masjid, enggak apa-apa. Jelas ya? Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi salat qobliyah 2 rakaat sekarang, qobliyah asar yang 2 rakaat. Itu hadisnya umum. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adanaini salatun liman syaa. Baina kulli adanaini salatun liman syaa. Baina kulli adanaini salatun liman syaa. Di antara setiap 2 adzan ada salat bagi yang mau. Ya, setiap di antara 2 adzan, adzan pertama itu adalah adzan panggilan salat, adzan yang kedua adalah adzan menegakkan salat. Panggilannya adzan, panggilan yang kedua namanya qomat. Di sana ada salat bagi yang mau, begitu ya. Kemudian yang 4 rakaat sebelum asar itu ada hadis Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Ya, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, disahihkan oleh sebagian ulama yang lain. Jadi hadis ini mukhtalaf, ya, diperselisihkan, ya. Jadi menurut para ulama yang mensahihkan hadis ini, maka menunjukkan disyariatkannya 4 rakaat sebelum asar, ya. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Kalau nggak salah yang mendhaifkan hadis ini Imam Adz-Dzahabi, ya, rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada sebuah hadis yang mungkin barangkali akan menjadi masalah, ya, bagi yang bermasalah. Yang nggak bermasalah ya nggak masalah kan gitu ya, bagi yang bermasalah. Yaitu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahkan. Ibunda Aisyah pernah berkata, rakaatani 2 rakaat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'a. 2 rakaat Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kedua rakaat itu sirran wala alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Apa? Rakaatani qabla salati subhi wa rakaatani ba'dal asri. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Hadis Bukhari. Kemudian juga dari Ibunda Aisyah, dia berkata, matarakan nabiyyu, Nabi tidak pernah meninggalkan as-sajdataini 2 rakaat ba'dal asri setelah asar indi qattu, di sisiku sama sekali. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di sisi Ibunda Aisyah sama sekali. Katanya Nabi melarang sholat setelah asar. Kok sekarang Nabi melakukannya? Berarti
Berarti apa? Berarti halo. Berarti apa? Kaidahnya adalah al-qaul muqaddam alal fi'il. Ucapan itu lebih didahulukan dari perbuatan, kecuali dengan dalil yang lain yang memalingkan ucapan dengan perbuatan. Paham di sini ya? Nabi secara lisan melarang, maka larangan itu tetap, maka yang berlaku adalah larangan Nabi SAW. Kok kemudian Nabi melakukannya, maka maknanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Nabi melaksanakannya? Di antara alasannya satu, awalnya itu adalah qadha ba'diyah zuhur. Awalnya apa? Qadha ba'diyah zuhur. Gitu ya. Dan Nabi kemudian setelah awalnya adalah qadha ba'diyah zuhur, lalu Nabi tidak meninggalkannya, sudah begitu. Ya, kalau Nabi sudah melakukan sesuatu maka Nabi tidak meninggalkannya, ya. Dan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak melakukannya di masjid karena khawatir nanti akan jadi memberatkan umatnya, dan Nabi itu senang untuk meringankan umatnya. Jadi ini hadis bagian dari kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang berlaku untuk umatnya adalah qaul, bukan fi'il. Kalau bertentangan antara qaul dengan fi'il, maka yang berlaku adalah qaulnya bukan fi'ilnya, ucapan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di antaranya apa namanya, laki-laki nikah maksimal cuma 4, lah Nabi 9, misalkan gitu ya. Itu kekhususan, yang berlaku adalah qaul bukan fi'il, ya. Jadi al-qaul muqaddam, ucapan Nabi itu lebih didahulukan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa? Tayyib. Siji mekap-mekap ngono njaluk papat. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang berikutnya sunnah maghrib. Sunnah maghrib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ada ya cuma satu versi ya. 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat yang sebelum maghrib itu ghairu muakkadah, 2 rakaat yang setelah maghrib itu muakkadah. Yang 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak ditekankan, yang 2 rakaat setelah maghrib itu ditekankan. Secara bahasa demikian ya. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, thumma qala fi tsalitsah liman sya." Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian yang kedua, hadis Anas Ibni Malik, dia berkata, kanal muadzinu idza adzana, adalah muadzin jika muadzin itu adzan, qaman nasu min ashabi Rasulillah, maka berdirilah manusia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna sawari, mereka itu rebutan tiang. Maju kemana? Ke depan. Gitu ya. Jadi kalau di masjid ada adzan maka rebutan ke depan, gitu ya, mencari yang depan begitu ya. Aja golek nameku alat sutroh niku do kayak mburi dhewe, golek sing mburi dhewe ndak. Enggak usah maksa-maksa ya.
Jadi mencari yang depan, merapat ke depan. Ya, ada tembok ke tembok, ada tiang ke tiang gitu ya. Kano tembok, kano tiang yo tiang basa Jawa. Nah. Tiang basa Jawa, tiang gegere ya, gegere tiang. Jadi mereka yabtadiru nasawari, mereka berlomba disi-disian ke belakangnya tiang-tiang, yusalluna, mereka kemudian sholat. Hatta yakhruja Rasulullah, hingga Rasulullah SAW keluar alaihim, kepada mereka, wahum kadzalik, sementara mereka dalam keadaan seperti itu, yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib, mereka sholat 2 rakaat sebelum maghrib, walam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un, sementara tidak ada antara adzan dan qomat sesuatu pun. Selain itu saja, 2 rakaat antara adzan dan qomat. Wa huwa yadullu ala istihbabi takhfifima, maka itu menunjukkan akan disunnahkannya meringankan 2 rakaat qobliyah maghrib sebagaimana 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian ada hadis lagi, hadis Abdullah bin Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, baina kulli adzanaini salatun qalahu thalathan liman syaa, di antara 2 adzan itu ada salat. Ya, beliau mengatakannya 3 kali, liman syaa, bagi orang yang menghendakinya. Kemudian hadis yang keempat, ini hadis Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ma min salatin mafrudatin, tidak ada di antara salat fardu pun, illa wa baina yadaiha rak'atani, melainkan di depannya ada 2 rakaat. Tidak ada satu salat fardu pun, melainkan di depannya ada 2 rakaat. Ya, berarti di sini sebelum sholat maghrib ada 2 rakaat. Nanti juga isya, sebelum sholat isya juga ada 2 rakaat. Ini kata Nabi SAW seperti itu. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban Ad-Daraqutni. Ya. Kemudian juga ba'diyah maghrib sekarang juga demikian 2 rakaat, dan ini muakkad, masuk dalam hadis Ummu Habibah dan juga masuk dalam hadis Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar itu 10 rakaat, ya 2 rakaat, 2 rakaat, ya 2 rakaat sebelum dan sudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat. Kalau hadis Ummu Habibah 12, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat sudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh 12. Itu kalau hadis Ummu Habibah, ya. Dan 2 rakaat setelah maghrib itu masuk hadis Ibnu Umar dan juga masuk hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Taib. Kemudian dari Mahmud bin Labid, dia berkata, ata Rasulullah SAW bani Abdi al-Ashhal. Nabi pernah mendatangi Bani Abdul Ashhal. Fasalla bihim al-maghrib. Lalu Nabi sholat bersama mereka sholat maghrib. Falamma sallam, tatkala beliau selesai salam, qala irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum. Salatlah kalian 2 rakaat maghrib ini di rumah-rumah kalian. Berarti sunnahnya sholat ba'diyah maghrib di mana? Di rumah. Tapi kalau di masjid atau pengajian ya mosok mulai disik marung balik maneh, ya enggak begitu ya. Nah, sejelek sholatin di omah bisa balik maneh. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Lalu apa yang dibaca dalam 2 rakaat setelah maghrib itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk sholat sunnah isya.
Qobliyah 2 rakaat, ba'diyahnya juga 2 rakaat. Qobliyahnya itu ghairu muakkad, masuk dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, salatlah kalian baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 salat itu ada di antara 2 adzan ada salat. Kemudian masuk di dalamnya hadis Abdullah bin Mughaffal tadi ya. Lalu juga hadis Abdullah bin Az-Zubair. Di depan setiap sholat fardu ada 2 rakaat, ya. Kemudian setelahnya 2 rakaat ini juga masuk dalam hadis Ibnu Umar dan Ummu Habibah, ya. Taib. Jelas insyaallah ya. Maka kalau kita simpulkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, secara lengkap ya, secara lengkap salat fajar itu rawatibnya ada 2 rakaat. 2 rakaat qobliyahnya saja. Salat duhur rawatibnya ada 8 atau 6 atau 4. 8 itu 4, 6 itu 42, 4 itu 22. Kalau sholat asar maka ada 4 atau 2. 2 qobliyah dan juga 4 qobliyah. Maghrib pun demikian 2. Ya, maghrib 2 qobliyah dan 2 ba'diyah. Kalau isya juga 2 ya, 2 qobliyah dan 2 ba'diyah. Nah, jelas insyaallah ya. Itu kesimpulannya, ya. Jadi ini adalah sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu. Nah, tapi kita buka pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Apakah berbaring setelah sholat qobliyah subuh juga berlaku untuk akhwat yang sholat di rumah? Ulangi. Apakah berbaring setelah sholat qobliyah subuh juga berlaku bagi akhwat yang sholat di rumah? Baik. Berbaring itu fungsinya nunggu qomat. Nah, sampean dikomati sapa? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu di rumah, ya apa namanya, tidak perlu untuk berbaring, pakai berbaring. Habis qobliyah kemudian sholat, ngapain, nunggu apa kan gitu ya. Kalau Nabi SAW berbaring, habis sholat kemudian berbaring, kenapa? Nunggu qomat, ya, nunggu qomat. Ya, kadang dipanggil sama Bilal, as-salatu shalah, kasih kode sholat sebelum qomat. Begitu beliau keluar dari kamar baru qomat. Begitu Nabi keluar maka para sahabat berdiri sudah, ya, sekalipun belum qomat. Begitu ya. Jadi ada hikmahnya di sana, ya. Kemudian berbaringnya Nabi SAW ada 2 hal di sini. Satu, berbaring setelah qobliyah subuh. Yang berikutnya adalah berbaring ringan setelah witir. Ya, berbaring ringan setelah witir. Jadi habis sholat malam witir, habis witir kemudian istirahat, gitu ya, istirahat. Jadi itu adalah istirahat, ya, ada hikmah di dalamnya. Jadi kalau tidak ada hikmahnya, ya tidak perlu sebenarnya ya. Ibu-ibu habis wudu, ya, kemudian sholat qobliyah subuh, ya udah langsung kemudian sholat ba'diyah subuh. Kok ba'diyah subuh? Sholat subuh. Kok ngantuk sih Reng? Ngantuk nih. Taib. Jelas insyaallah ya. Taib. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sama hukum sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah zuhur dengan sholat rawatib Jumat?
Jumat. Ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, kalau Jumat, maka kalau dikatakan qobliyah Jumat, secara hukum qobliyah begitu, maka jumlahnya tidak terbatas. Bukan 2, bukan 4, bukan 6, bukan 7, bukan 8, bukan 10, bukan 12. Ukurannya sampai imam khutbah. Itu ukurannya. Jadi begitu kita masuk masjid, imam belum naik ke atas mimbar, maka kita sholat, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi sampai imam naik mimbar. Karena dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasallama kutibalahu. Maka kemudian dia sholat apa yang ditetapkan untuknya, apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Jadi sholat lagi, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam. Jadi itu afdolnya saat Jumatan bagi makmum saat menunggu imam, yaitu sholat. Ya, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi sampai imam naik mimbar. Begitu kita sedang sholat, imam assalamualaikum warahmatullah, batalkan duduk sudah. Ya, jadi sampai imam naik mimbar. Begitu naik mimbar, kita sedang sholat kok kurung salamnya imam, langsung duduk, selesai sudah. Jangan dilanjutkan, gitu ya. Paham di sini insyaallah? Ya, kecuali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lanjutkan sampai selesai. Karena Nabi SAW mengizinkan, bahkan nyuruh untuk berdiri orang yang belum sholat tahiyatul masjid. Dia berdiri. Nabi sedang berkhutbah, dia disuruh berdiri, maka itu boleh. Tapi yang lain enggak. Kita tadi sudah masuk masjid, sudah sholat tahiyatul masjid selesai, lalu sholat sunnah sampai imam naik mimbar. Begitu imam sudah naik mimbar, kita sedang sholat langsung turun. Paham ya? Jangan dilanjutkan. Yang boleh dilanjutkan saat imam khutbah itu hanya tahiyatul masjid saja, yang lain tidak. Maka berhenti, turun langsung sudah. Jelas ya? Karena persiapan mendengarkan apa? Khutbah. Ya. Itu kalau qobliyahnya. Kalau Jumatan, kalau ba'diyah Jumatan, maka ada hadis khusus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintah untuk sholat 4 rakaat setelah Jumatan, ya, setelah Jumatan 4 rakaat, dan dikerjakan di mana? Di rumah. Ada riwayatnya enggak ya? Tak kali aneh. Tapi itu kesimpulannya. Nanti barangkali ketemu, nanti akan kita sampaikan insyaallah. Nah, lanjutkan yang lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah sholat ba'diyah itu langsung dilaksanakan setelah zikir sholat fardu atau boleh ditunda dulu, misalnya karena ngantuk terus tidur, nanti setelah bangun langsung sholat ba'diyah? Iya. Apakah harus langsung? Ya tidak harus langsung. Sebagaimana juga boleh dikodok. Wong ngantuk ya. Ojo mengso-mengso wis habis salam salat dhuwur ae senden kancane. Ya, karena ada ya kita salat itu kayak apa di belakang seseorang yang salatnya ngantuk banget gitu ya. Jadi tasawuf akhir itu senden. Diinggati ngene iso rubuh gitu ya. Kadang tuh waktu zuhur gitu, ngantuk-ngantuknya. Ya sudah, kalau seperti itu wis turu habis salam dikir kemudian tidur, enggak usah maksa. Ya, timbang
apa jenenge ngelantur dalam sholat. Nanti lek wis seger ambil wudhu lalu silakan sholat ba'diyahnya. Ya tidak harus ya, tidak harus ya, itu bukan syarat. Pokoknya di waktu apa? Zuhur kan gitu ya. Kalau di luar waktu zuhur namanya qadha. Sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sholat ba'diyahnya di mana? Di rumah, kan tidak langsung. Pulang dulu. Nah, pulang itu dalam perjalanan orang macam-macam. Ya, anak macam-macam gitu ya. Kemudian dalam perjalanan, saya mampir nang omah ngomong ngopi-ngopi dhisik. Akhirnya ngopi dhisik nang omahe. Nang omahe kancane, belum nyampe rumah, ngopi, ngolek, ya. Marono ditukokno sego goreng, tukokno macam-macam ya, akhirnya mangan-mangan dhisik ndek omahe kancane, baru kemudian pulang. Nah, setelah pulang ba'diyah begitu. Kalau sudah masuk rumah itu sudah langsung. Kalau belum punya wudhu langsung wudhu kemudian sholat. Ojo kadek lungguh ngobrol wis. Lek kadek lungguh ngobrol sampai anak sampai bojo bablas wis. Lali. Jadi harus langsung masuk rumah sholat. Itu kalau pengen ndak tertunda lagi kan gitu ya. Pengalaman yang ngotonya, ngono iku kira-kira podo aku mbak sampean ya podo gitu. Podo. Jadi lek kadek tunda wis, gitu wis. Bablas wis malah kelangan ya. Jadi langsung. Jadi masuk rumah kalau masih punya wudhu langsung ke tempat sholat, kamu sholat di rumah, kemudian kita sholat. Jangan ditunda lagi. Nah, pertanyaan terakhir, jika sholat qobliyah sudah rukuk dan dikumandangkan iqomat, apakah tetap membatalkan sholat? Qobliyah sudah rukuk, terus iqomat. Rokaatnya saat rukuk itu rokaat pertama ya batalkan. Ya, rokaat pertama ya batalkan sudah. Kalau rokaat terakhir diperkirakan. Kira-kira imami takbiratul ihram lek aku tasyahud akhir salam iku nutut enggak takbiratul ihram dengan imam? Lek diperkirakan nutut lanjutkan. Kalau enggak nutut batalkan. Karena takbiratul ihram bersama dengan imam lebih utama daripada sholat sunnah yang kita kerjakan. Gitu ya. Jadi kalau masih rakaat pertama jelas gak nutut kan gitu ya. Ya. Kecuali sampean wis kong kali kong ambek imami, aku sholat sih ya, engko entenono gitu ya. Imame ngadeg gitu, utawa imame ngadeg sih ya, ngenteni sing sholat, wis selanjutnya wis gitu ya. Ya, imam apian nih. Dan tidak wajib ya ada orang sholat gak dikomati, nunggu sih ono sing sholat gak komat-komat gara-gara sholat, enggak. Iku apa jare? Imam sudah datang komat ya komat wis, masih orang yang sholat wong 50 sholat kabeh komat si imam akan sing sholat baba kan gitu ya. Ya imamnya aku kok kan gitu ya, aku sing mimpin gitu ya. Itu haknya imam. Jadi tidak ada kewajiban nunggu orang yang sedang sholat sunnah. Kalau imamnya sudah nyuruh komat, imam sudah datang komat. Ya. Nah. Sudah dari jamaah yang di sini ada pertanyaan langsung? Nggih, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kan memakai pewaktu itu Ustaz. Pewaktu untuk menunggu komat. Dan di situ tinggal katakanlah 1 menit atau 40 detik lah. Terus di situ sudah ada imamnya masih duduk karena dia juga protokoler menunggu titiknya itu. Apakah kita datang saat itu perlu sholat apa tidak Ustaz? Kan kita berdiri juga boleh karena di situ sudah ada imamnya berarti. Ya enggak apa-apa, sampean sholat ya enggak apa-apa toh. Berdiri juga enggak apa-apa, berdiri menunggu tanpa sholat. Sholat saja. Oh gitu ya. Takbir, Allahu Akbar. Kan wis oleh ganjaran sampean. Sampean nganjir ngadeg oleh ganjaran enggak? Iya, jadi langsung takbir, ya, takbir baca iftitah ndonga sing akeh, ya iftitah,
seperti itu ya. Boleh, enggak apa-apa, sholat saja enggak apa-apa. Ya, kok noleh lo sing sholat inteni yo. Karepe terserah imam, itu haknya apa? Imam, itu haknya imam. Enggak apa-apa. Masih wis kurang berapa detik sampean takbiratul ihram ya enggak apa-apa. Sapa sing nglarang? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Kalau kemudian qomat batalkan, kan begitu saja sebenarnya. Nah. Ustadz, kalau semisal kita antara qabliyah sama ba'diyah itu apakah terikat, Ustadz? Misalnya saya sholat menggunakan yang sholat sunnah qabliyah zuhur, itu saya menggunakan hadisnya Ibnu Umar 2 rakaat, cuman nanti ba'da zuhur saya menggunakan hadisnya Ummu Habibah yang 4 rakaat. Apakah itu terikat? 24. Sedangkan di sini tidak ada yang 24. Aman golek pilihan yang lain gitu. Tadi udah jawab 2, 4, 2, 4, 4. Ini milih 2, 4. Ya? Iya. Kalau apakah boleh ya boleh-boleh saja, enggak apa-apa. 2 tadi awal, kemudian yang berikutnya 4. Ya selagi masih ada ada dalil yang menunjukkan ada 4 rakaat sesudah zuhur ya enggak apa-apa. Tidak masalah. Ini namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan sholat tatawu, suka rela. Suka yo lakonono, rela yo lakonono. Gak suka gak rela yo sak karepmu. Ya, enggak apa-apa. Apalagi bukan kesengajaan, gitu ya. Tapi kalau disengaja, maka menyelisih sunnah karena sengaja dia pilih pilihan yang lain, ya. Kalau disengaja, karena barangkali mungkin tidak sengaja. Tadi 2 pinginnya 4, gitu ya. Atau mungkin 2, wis mari ke ba'diyah 2 tambah mana rek, ngono aja sekedar itu. Bukan menjadi dia kebiasakan pilihannya sendiri. Aku milih sing aneh aku, loro 4. Nah kalau seperti itu menyelisih sunnah karena dia bikin sendiri. Nah, gimana? Untuk yang sholat sunnah pada Jumat itu 2 rakaat. Kenapa ba'da subuh? Pada Jumat, Ustaz. Pada Jumat. Itu 4 rakaat itu 2 di masjid, 2 di rumah atau 4 rakaat di rumah, Ustaz? Iya, taim. 4 rakaat jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, boleh 4 rakaat semuanya di rumah. Ya boleh 2 di rumah, 2 di masjid. Boleh juga 4 rakaat semuanya di masjid. Ya, memang ada kaul-kaul dari Nabi SAW. Nabi melakukannya 4 rakaat di rumah. Nabi mengucapkannya salatlah kalian 4 rakaat, kemudian dikerjakan di rumah. Ya, ada lagi yang melihat Nabi salat 2 rakaat di masjid, kemudian disaksikan 2 rakaat lagi di rumah. Walhasil luas lah masalah itu, ya. Terserah, bebas, ya, luas. Baik, tidak ada? Dari ibu-ibu ada nggak? Oh, ibu-ibu lewat WA. Baik, demikian. Kalau tidak ada, insya Allah cukup kita. Pertemuan berikutnya kita akan bahas sholatul witir, sholat witir, insya Allah ya. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas sholatul witri. Baik, demikian. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu kita, dan lebih dari itu mensemangati kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.